warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena disowani, saya itu makin terasa tua. Terasa tua. Padahal waktu saya mulai diajak di NU itu, saya terhitung paling muda. Jadi itu yang mungkin berbasis pengalaman itu ada pikiran yang bisa kita diskusikan bersama. Saya tadi kan sudah mulai salah satu kelebihan Islam Indonesia itu perempuan itu sangat terbuka kesempatan dan peluangnya untuk berperan. Dulu pernah Majelis Ulama Indonesia berkunjung ke Mesir, bertemu dengan ulama-ulama Mesir, semacam Majelis Ulama juga di situ. Begitu masuk ruangan datang kamu Indonesia ini, mereka terkejut karena ada Ibu Tuti Alawiyah. Di Mesir nggak ada. Nah, bukan tidak ada orang pintar ya, tetapi kesempatan untuk berperan itu yang kelemahan muslimat Timur Tengah itu, mereka tidak memilikinya. Sementara kita di Indonesia peluang itu sekarang tanpa batas. Kalau orang studi syariah itu salah satu isu yang dari dulu dibicarakan itu, boleh nggak betina jadi hakim? Itu isu besar itu. Iya. Kesimpulan umumnya boleh sepanjang perkaranya cuma perkara ini. Di Indonesia nggak ada. Jadi hakim dalam bidang apa saja bisa. Jadi itu kelebihan Islam Indonesia yang kita biasa sebut Islam Nusantara. Salah satunya itu sekarang sudah terbiasa instansi, lembaga dipimpin orang pertamanya perempuan. Kalau contoh badan usaha, orang pertamanya perempuan ya Bu Wit. Ini contoh konkret. Contoh konkret. Jadi ini yang harus dijadikan titik tolak bagi semua perencanaan yang akan dilakukan oleh muslimat, bahwa kita itu berada dalam masyarakat muslim yang luar biasa, memberi kesempatan kepada perempuan untuk berperan. Saya sebagai orang yang senang memperhatikan proses itu, mengapa bisa begitu? Itu memang karena kiai-kiai kita, kiai-kiai NU itu dari dulu memberi kesempatan anak-anaknya betina untuk sekolah dalam bidang apa. Dan kalau pacak, segala kepintaran lanang dia juga pacak. Itu mulai dari kiainya nih ya, sudah berpendirian model itu kan. Karena dan itu kemudian di lingkungan NU dikembangkan, kemudian muslimat itu isu yang sering kadang-kadang dikeluarkan, suara wanita itu aurat, masih kan nggak digunakan. Itu sudah selesai waktu muktamar NU di mana tuh Mas? Tempat Den dulu tuh, Den Pandeglang. Itu sudah disimpulkan oleh para ulama, suara betina itu bukan aurat.
suara betina aurat, mana nak ngajar, nak segala macam ini, nak melayani masyarakat. Jadi kalau ada kelompok yang menyebarkan itu, pasti niatnya nak muat situasi ala Arab. Pasti digeser macam itu. Isu misalnya, betina boleh tak sholat di masjid? Jadi itu boleh, aneh kan? Sehari-hari di pasar di mana-mana boleh, giliran ke masjid boleh tak? Jadi itu tantangan sendiri bahwa tetap ada bagian kecil dari umat Islam Indonesia itu yang biasanya berorientasi Wahabi, ya, itu ingin situasinya tidak seperti kita sekarang ini. Situasinya justru ingin menempatkan betina itu balik lagi ke dalam rumah baik. Nah, kita kebetulan punya ketua umum Ibu Khofifah. Ibu Khofifah itu sepanjang sejarah satu-satunya ketua PMI yang betina. Dulu PMI itu memimpin PMI Putri lah. Tapi Khofifah nggak galak. Aku baca aja memimpin lanang betina. Dan itu yang membuat dia terlatih ketika menjadi menteri, ketika menjadi sekarang gubernur, nggak biasa gitu kan. Tapi itu tetap harus diwaspadai, bisa gerakan itu gitu kan. Iya. Jadi aku kadang-kadang harus terbuka gitu kan. Kalau membangun pertanyaan semacam itu maksudnya disuruh di rumah lah ya aku betina. Segala jenis pendidikan bisa gitu. Itu kan di Arab kalau musim haji tidak kasih kan dokter betina orang Arab. Akibatnya kemudian yang dikontrak dokter betina dari Filipina. Jadi itu kelebihan kita. Berbasis kelebihan ini, kita harus membuat program yang memberi kemungkinan lebih luas kepada para muslimat, dalam arti muslim perempuan itu berperan untuk menentukan kehidupan orang banyak. Kita tahu misalnya Bu Sri Mulyani itu kan betina, tapi 3 tahun menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia, bukan dibanding dengan negara-negara Muslim lain di dunia. Uang model itu Menteri Luar Negeri kita Retno Marsudi itu luar biasa pintarnya. Kebetulan dua-duanya ini berkawan sejak sekolah ya. Ya, sejak sekolah. Jadi itu yang harus dipegang teguh. Kapan ada yang macam itu, balik apa nak suruh di rumah, nak di pinggir gitu. Dulu orang Palembang itu dikenal galak di pinggir gitu dulu. Main dekat lagi tuh. Berkat transisinya itu melalui pendidikan Islam. Ya, nggak boleh gitu. Iya baru nak mulai. Sejak anak ini. Iya, jadi di Arab itu pernah terjadi ada fatwa misalnya di Saudi itu kalau di rumah itu tak kata uang lanang AC tak boleh dihidupkan. Sebab kalau AC dihidupkan uang tahu mensana ada betina. Yang disalahkan betina bukan lanang. Bukan yang lanang nginte itu bukan. Itu anunya itu.
pernah terjadi kan ketika belum boleh betina nyupir, emaknya sakit di rumah kasih uang, dia nyupir, paksa nyupir keluar dia bawa emaknya. Nah, emaknya sampai dia ditangkap, dihukum 18 bulan. 18 bulan. Acak belum nyupir kan? Ya, jadi itu anunya itu. Jadi di Arab Saudi itu dulu, kalau ada kesempatan belajar ke luar negeri, kesempatan belajar itu diambil oleh Cina. Karena kalau di dalam negeri mereka tidak mungkin mendapat peluang itu. Nah, di kita kasih halangan semua sekali. Nah, sehubungan dengan program itu rancanglah mana yang relevan, ya, yang mudah ngawikannya. Tapi yang perlu yang dipelihara, jangan sampai sejebak atau katakanlah tergoda dengan target-target politik. Target-target politik itu kan, umumnya orang kita ini kurang paham. Politik itu ya harus dilihat bukan yang ada di permukaan, tapi apa yang dibalik permukaan. Apa sebabnya dia ngomong macam itu? Bukan isi omongan dia, tapi apa sebabnya dia ngomong macam itu. Ini yang bedanya orang awam di Lembang. Kalau dulu macam koran, maksud omongan dia ini omongan itu yang dilihat. Padahal mengapa dia ngomong begitu itu yang harus jadi anunya itu. Di politik itu alasan pacak dibuat. Misalnya akan mendukung A, itu dibuat alasannya. Asal mendukung B, dibuat alasannya. Kata yang ideal itu kepentingan di politik itu. Karena itu kalau ada yang berminat di politik harus paham itu. Ini baik kalau mulai dilihat kan daftar cetak calon tetap sementara, calon sementara ini kan, ya mungkin banyak yang bingung. Kok susunannya macam itu? Jadi jangan tergoda oleh politik. Tugas kita mengurusi muslimah, berpikir cara NU. Kalau politik itu untuk melakukan kebaktian itu harus melalui proses politik. Keputusan politik dibuat, itu. Kalau kita NU muslimat langsung ke masyarakat, apa yang nak dilakukan. Tidak perlu melalui harus TPL dulu jadi ini, tidak ada. Aku nak nuruti berapa banyak yang nawari nak jadi calon ini. Begitu tidak, aku bukan itu. Banyak. Jadi itu yang harus paham, ya. Harus paham. Ada wongnya yang pacak berpolitik itu. Wong yang tahan di budi ke. Wong yang pacak ngomong, ya, agar wong tetap simpati dengan dia, jatuh nyawabnya dipulas-pulas gitu. Ada uangnya pajak, kita nih biasa seluruhan, tidak pajak di politik, uang seluruhan itu, itu anunya itu. Jadi jangan tergoda oleh tarikan-tarikan politik, itu penting dijaga. Itu paling pintar Ibu Khofifah itu penjabatan politik, tapi tidak galak. Tidak merekomentar sama sekali, karena dia paham dunia politik itu, dia paham. Menyari kan, nak milih capres siapa yang mana? Padahal capresnya belum ada.
Aduh, Sibuk. iya. Saling serang di Iya. WA. Jadi model itu, itu anunya itu kan. Jadi betul-betul harus dijaga bahwa target kita itu langsung ke masyarakat. Kecil-kecil dari Iya, tersebut. masyarakat. Ini Gitu. nak bagi vitamin harus Iya. Agustus nih. Lupa. Kemudian Lumayan anu, juga. itu proses anu berusaha agar seluruh pengurus pahamnya Muslimat NU dan NU di Makmano sekarang ini kan ada cara-cara kaderisasi pelatihan yang bagus yang aku tahu misalnya PKP NU di Siam adalah ya yang adalah Dipanggil ke depan profesor. itu bagus itu. Lebih pahamnya dia Pak. Ketika dari nol uang bisa dalam tempo singkat misalnya 3 hari 2 hari bisa jadi Sadar paham. betul-betul. Asalnya nggak tahu kan. Banyak Naik, ilmu. naik. Udah NU nenek moyang Pak. Iya, iya. Waktu itu siapa yang melak? Nah dengan Sudah. ini Intan dengan Intan. siapa? Yang dari PW yang pengurus. Bu Maliha. Maria. Rumahan barengan sama Bu Faila ya. Iya, Dulu. Ya. Kami waktu di Saya sama Bu Rabaya itu ke Jakarta malah 2 kali. Jadi memang beda. Jakarta itu Khusus instruktur aku pengusaha. Banyak. banyak. Yang di asrama haji itu apa itu gitu? Iya, Ini sama udah juga. juga. Dua kali sudah memang. Asrama haji sekali. Asrama haji. Terpesona sekali. Sekali Aku asrama haji dulu waktu Jadi masuk kopi. itu harus saya kopi. diprioritaskan. Rina Keno kopi. Iya, aku nggak daftar kena kopi tidak jadi ya. Prioritasnya seluruh pengurus harus pahamnya. Harus pahamnya. Nah, kadang-kadang kalau nggak paham gitu. Masjid kita Ya, ada kelompok-kelompok grup WA basin share baik gitu kan. Nggak tahu, padahal nggak pernah ngecek. Iya. Kadang-kadang aku terpaksa lah gitu kan, karena itu merespon dalam bentuk yang pakai data. Iya, biar lurus. Oh, apa tidak bisa dicek. Iya, itu misalnya itu kan anunya itu. Tapi kalau kita sudah melewati pelatihan semacam itu, insya Allah kemudian seluruhnya bisa bergerak mengantisipasi manipulasi informasi itu dengan kompak gitu kan. Ada yang nggak di share sekarang ini Adi Hidayat ya. Oh iya. Adi Hidayat itu ketua kan majelis lembaga dakwah Muhammadiyah. Tapi dia mazhabnya Syafi'i. Tetap yang tidak tahu akidahnya apa. Sebab kalau yang gaya kita tidak mudah nyalakan orang lain. Nah itu. Kalau mudah nyalakan orang lain itu pasti bukan. Pasti bukan. Contohnya itu, gitu kan? Contohnya itu. Jadi itu yang ketiga yang rasanya perlu juga ditekankan, mengaktifkan kantor. Kantor itu kan dibangun oleh Ibu Faila Sufa itu pada masa ketika aku dengan Kemdaris ya. Bersama Ibu ini ibu Rupiah. Iya, Rupiah masih Rupiah. terasa awal-awal dulu Rupiah. Rupiah dulu kami. Jadi itu kan. Dan kami setuju karena dirancang memang sejak awal ada sekolah. Sekolah memang Iya, sekolah. sekolah. Atas untuk kantor. Sebab salah satu kunci untuk mengaktifkan kantor itu ada yang rutin di kantor itu. Yang rutin itu paling mudah ya sekolah. Nah, yang terjadi
kantor NU sebelah kantor NU Muslimat tutup tuh, terus sekarang. tiba-tiba Dicamir. kan gayanya kayak politik. Kayak politik. Kayak politik itu, dia menganggap sudah selesai dengan ngomong. Itu ciri wong politik. Ngomong dianggap sudah selesai, padahal di Gus Dur dulu kita tuh kalau ngomong baru nak mulai. Gawinya belum. Nah, gaya politik itu udah nggak beres. Nah, ngomong kita dukung, dukungannya dalam bentuk apa nggak tahu. Ngomong, itu gaya politik. Jadi, nah kelihatan di kantor itu sekarang, mana di kantor Muslimat bedanya dengan di kantor NU. Ada Muslimat kantornya lebih kecil. Untuk membuat kantor itu jalan baik, ternyata sulit kalau gayanya gaya politik. Hendra kayak bagus ya, yang kota. Ya, kota itu kan sedang buat kantor. Sekolah. Jadi ini Muslimat. Kita agak untung kalau sekarang ini Muslimat di kota itu sudah jalan. Ya. Kalau dulu Dulu tidak nggak jalan. ada. Tangga buntung telah jalannya Pak. Hah? Daerah tangga buntung telah yang dijangkau kan. Kalau Iya, sekarang iya. udah merata kan. Iya, 18 kecamatan. iya, Bukan dalam kota. iya. Ini insya Allah itu terjadi berkat ada pesantren. Ya. Bisa ada pesantren, Hendra ada pesantren. Jadi kuncinya sebetulnya kenapa bisa beraktivitas lebih cepat, lebih mudah karena ada pesantren. Sehingga kemudian penggerak intinya itu bisa dilakukan dari wong-wong pesantren. Di Jawa juga macam itu. Di Jawa juga macam itu. Jadi usahakan kantor itu hidup rutin, pertemuan-pertemuan di kantor gitu, untuk menghidupkan kantor. Pelatihan. Iya, jadi Mestinya saling jangan tidak macam terbuka, ya. NU sekarang ini tiba-tiba kantornya tutup kantor tidak terurus ya. Nah, karena gaya NU-nya lebih politik daripada itu, lebih politik itu tadi itu salah satu indikatornya wong politik itu kapan sudah ngomong sudah aja itu dianggap sudah digawekan. Udah ngomong ya. Cak hebat kan, pokoknya kita dukung. Dukungnya apa? Bu, kita paham kan? Nyalek. Iya. Kalau Zailani, nyalek juga ya? Iya. Di nomor berapa ditaruh? Nomor 1 untuk wilayah? DPD provinsi. Dapil 1. Pak Tera Nomor 1. Berarti lihat. Ada daftar sementara. Macam di DPT. Oh ya, aku dah dong lihat yang DPD. wilayah Ketapati, Seberang Ulu, Pelajo, Gandus gitu. Daerah sana. Untuk provinsi ya, Iya, tingkat satu provinsi. ya. Iya, tapi untuk tingkat 1 ya. Iya. Sebulan yang lalu datang ke tempat si Rizky. Iya. Terus datang lagi, terus telepon. Terus dia minta tolong, saya suruh nyalon. Kayaknya sudah saya tinggal gitu. Masalah. Ibu itu nggak usah keluar uang, jadi untuk mendukung Bu Fitri. Ya, kita, saya keluar uang, nggak keluar uang juga nggak siap, habisnya nggak ini. Jadi orang itu hamil, jadi terpaksa nggak jadi. Gitu. Ya aku pilih kayaknya Bunda yang bisa ini. Datang bener ke kantor Rizky, pura-pura beli obat, itu gimana gitu. Terus belum lama ya mungkin udah last minute untuk pendaftaran.
siapa lagi yang datang? Pak Darami ya? Darami. Darami ya. Darami. Oh ini Darami ya? Dailami. Oh, ini Darami. Darami. Darami itu FKMT ya. Oh, Nyalek kita dia. Oh, Nyalek. nyalek, tapi dia itu Partai mana? partai apa ya? Nasdem apa ya? Kesana ikut Bu Fitri itu dia. Oh, Nasdem. Iya. Nasdem, iya. Sama Pak Gubernur. Iya. Begitu. Seperti Oh muda. PKB. Oh Iya. PKB. Fitri ini, Fitri wali kota. Iya. Wali kota. Nasdem dia. Heeh. Nasdem kan udah Nasdem ya. Nasdem ya? Iya. Nasdem sama Pak Herman tuh ya. Ya, Oh, omongannya Pak Fitri itu. Iya. Nah, Pak nanti kita Darami, bukan Pak Dailami.